Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum belajar, apa kabarnya? Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hari ini hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran kelima. Sebelumnya di pembelajaran keempat kita sudah belajar mengenai cerita rakyat, kemudian kita sudah bisa menentukan macam-macam tokoh yang terdapat pada cerita rakyat, dan kita juga sudah belajar keberagaman karakteristik individu di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang di pembelajaran kelima juga kita akan belajar mengenai keberagaman karakteristik individu di daerah tempat tinggal kita. Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian dapat mengetahui keberagaman karakteristik individu di tempat tinggal kalian beserta manfaatnya. Kemudian Ibu harap juga kalian bisa menentukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Kemudian kalian juga bisa membuat sketsa gambar 3 dimensi. Nah, sekarang buka buku siswanya halaman 159. Di sini ada Siti dan teman-temannya. Mereka sedang melakukan karnaval pakaian adat budaya. Nah, mereka menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan masih banyak lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh keberagaman karakteristik individu di lingkungan masyarakat. Sekarang, apa saja sih contoh keberagaman karakteristik individu di daerah tempat tinggal kalian? Nah, Ibu akan berikan beberapa contohnya beserta manfaatnya. Yang pertama, ada usia. Nah, ada yang tua, ada yang muda. Kita bisa belajar lebih banyak dari yang tua dan bisa menghargai yang lebih muda. Jadi kita bisa saling menghargai dan saling menghormati sesamanya. Yang kedua, ada jenis kelamin. Contohnya, ketika di lingkungan masyarakat kita sedang melakukan gotong royong, nah kita bagi-bagi tugas, yang perempuan memasak, yang laki-laki bekerja di lapangan. Nah, itu merupakan suatu kerjasama yang baik. Yang ketiga, ada ras atau suku. Nah, dengan perbedaan ras atau suku, kita bisa mengetahui bagaimana budayanya, bagaimana bahasanya, bagaimana sikap budaya mereka. Jadi kita bisa saling mengetahui bagaimana ras atau suku daerah masing-masing daerahnya. Nah, yang keempat, ada agama atau kepercayaan. Dengan perbedaan agama, kita bisa saling mengerti, saling memahami, saling membantu ketika ada yang kesusahan, dan saling memberikan support meskipun kita beda agama. Dan yang terakhir, pengetahuan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di lingkungan masyarakat kita ada orang yang berpendidikan tinggi. Di situ kita bisa belajar kepada orang yang berpendidikan tinggi bagaimana cara belajarnya, bagaimana metode atau strategi belajarnya. Jadi kita bisa belajar banyak darinya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh keberagaman karakteristik individu di lingkungan masyarakat beserta manfaatnya. Nah, lain halnya dalam keberagaman juga pasti ada saja orang yang ingin memecah belah, ingin membuat kekacauan. Nah, orang yang sengaja membuat kekacauan, sengaja ingin memecah belah persatuan, itu orang yang memiliki sikap yang mencerminkan tokoh antagonis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonis itu tokoh yang memiliki sifat jahat dalam cerita. Kemudian di sini ada tokoh utama. Tokoh utama itu tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Jadi tokohnya itu paling banyak diceritakan di dalam cerita tersebut. Kemudian ada tokoh pembantu atau tambahan, yaitu tokoh yang muncul sedikit dalam ceritanya dan dia cuma hanya menjadi
latar belakang cerita saja. Kemudian lawan sikap antagonis. Nah, lawan sikap antagonis itu adalah protagonis. Apa sih yang dimaksud sikap protagonis? Nah, sikap protagonis itu adalah tokoh yang baik atau peran yang baik. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, di buku siswa ada cerita mengenai Kendi, Emas, dan Ular. Nah, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membacanya. Kemudian nanti kita akan membahas sama-sama soal yang ada pada buku siswa. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, tadi kalian sudah membacakan ceritanya mengenai Kendi, Emas, dan Ular. Kita bahas sama-sama ya. Di sini coba, siapa tokoh utama dalam cerita Kendi, Emas, dan Ular? Ya, tokoh utamanya adalah kakek atau petani. Yang kedua, siapa tokoh pembantunya? Nah, di sini tokoh pembantunya adalah istri atau seorang ibu dan suami. Nah, yang ketiga, siapa tokoh antagonis? Nah, siapa? Nah, tokoh antagonisnya itu adalah seorang ibu dan suaminya. Yang keempat, mengapa sih disebut tokoh antagonis? Ya karena dia memiliki sifat yang egois. Nah, yang terakhir, sikap yang tercermin pada tokoh utama apa coba? Jujur dan rendah hati. Nah, sudah ya, semuanya paham ya. Sekarang kalian sudah bisa menentukan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi Kendi, Emas, dan Ular. Selanjutnya kita akan belajar membuat sketsa gambar. Nah, di sini ada langkah-langkah cara membuat sketsa gambar. Langkah yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Apa saja sih? Ada kertas, ada pensil, dan ada penggaris juga. Kita siapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, kita membuat sketsa gambar. Nah, kita harus membuat sketsa gambarnya dulu. Nah, seperti ini. Kita buat sketsa gambarnya dulu dan ini sudah dibuat. Selanjutnya, yang ketiga, kita memperjelas gambar sketsa. Nah, ketika kita sudah membuat sketsa gambar, kita harus diperjelas ya sketsa gambarnya. Seperti ini. Nah, kita perjelas sketsa gambarnya. Oke. Kurang lebih seperti ini.
menyelesaikan gambar. Kita selesaikan gambarnya. Nah, seperti ini jadilah gambar 3 dimensi, kendi 3 dimensi. Oke, paham ya semuanya cara membuat sketsa gambar? Mudah kan? Jadi pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Dapat disimpulkan bahwa tadi kita sudah belajar keberagaman karakteristik individu di tempat tinggal kita beserta manfaatnya. Kemudian tadi kita sudah menentukan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Kita sudah mengetahui tokoh antagonis, tokoh yang jahat, tokoh protagonis, tokoh yang baik, tokoh utama yaitu tokoh yang sering muncul dalam ceritanya, dan ada juga tokoh pembantu yaitu tokoh yang paling sedikit dalam ceritanya atau dia hanya menjadi latar belakang ceritanya saja. Kemudian tadi juga kita sudah belajar membuat sketsa gambar. Langkah-langkahnya juga sudah jelas. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat sketsa gambar terlebih dahulu. Yang ketiga, memperjelas gambar. Dan yang terakhir, menyelesaikan gambar. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran ke-6, dan untuk PR kalian kerjakan halaman 171. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Nah, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.